Halo Nurul, Hai, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi kok kelihatannya kayak lemes gitu, lesu. Ada apa sih? Gini sih, sekarang kan aku udah masuk kelas 11 ya. Mm-mm. Nah, terus besok itu pengen lanjutin kuliah, tapi Mm-mm. masih bingung mau ngambil jurusan apa dan univ mana. Oh, jadi Nurul tuh lagi bingung-bingungnya untuk mau melanjutkan apa dan mau memilih jurusan apa gitu ya? Mm-mm. Oke. Pertama-tama saya mau tanya sih nama Nurul. Nurul udah pernah ikut konseling belum? Belum. Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Mm-mm. Oke, kalau gitu alangkah lebih baiknya saya jelaskan dulu ya, konseling itu apa dan nanti prosesnya bagaimana gitu ya. Boleh. Oke. Jadi konseling di sini tuh untuk membantu Nurul memecahkan masalah gitu. Jadi saya tuh nanti membimbing Nurul untuk gimana sih caranya memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Nurul gitu. Nah, semua informasi yang ada dalam proses konseling ini bersifat rahasia. Jadi hanya kita berdua aja yang tahu gitu loh. Nah, konseling ini juga harus ada keterbukaan baik dari Nurul sendiri dan juga dari saya sendiri gitu. Jadi Nurul tuh harus terbuka masalah apa sih yang sedang Nurul rasakan saat ini gitu. Kemudian ada juga kesukarelaan gitu. Jadi Nurul kesini tuh nggak karena paksaan dari orang lain gitu ya. Nurul ada paksaan nggak nih di sini? Nggak ada sih. Nggak ada, berarti inisiatif sendiri. Itu Iya. bagus. Itu bagus sekali. Oke. Jadi tujuan kita untuk proses konseling saat ini tuh memecahkan masalah mengenai Nurul mau melanjutkan kemana dan juga memilih jurusan apa dan bagaimana cara memulainya untuk saat ini gitu ya. Oke, jadi Nurul mau nggak nih uh, untuk apa menyelesaikan setiap tahap proses konseling untuk mencapai tujuan tersebut? Siap nggak? Siap. Oke, siap ya. Oke, boleh ceritakan nggak apa sih yang lagi Nurul apa ya senangi saat ini atau sedang kegiatan saat ini tuh lagi sibuk ngapain aja gitu? Kalau saat ini sih masih belajar-belajar buat ini aja sih, kalau di sekolah ada ulangan belajar, terus mau UAS juga belajar, masih yang belajarnya buat kalau ada UTS gitu, UAS. Itu aja sih, terus nggak ada yang lain sih. Berarti Nurul tuh lebih ke belajar untuk kalau mau ujian gitu Iya, ya. SKS gitu. SKS sistem kebut semalam gitu. Itu nggak apa-apa sih. Itu sekaligus untuk mencicil gitu ya. Eh, apa kelulusan dari ujian-ujian yang akan dihadapi oleh Nurul gitu. Kemudian Nurul tuh minatnya kemana? Lebih ke olahraga kah atau lebih ke matematika gitu? Kalau aku sih sukanya lebih ke olahraga, sama kalau pelajaran rada-rada senang itu di sosiologi. Sosiologi, berarti kayak ilmu sosial gitu ya. Iya, Nurul kenapa sih suka sosiologi kalau boleh tahu? karena sosiologi itu mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial yang relate dengan kehidupan saat ini sih. Yang relate dengan kehidupan saat ini gitu. Nurul ada gambaran nggak? Kira-kira kalau jurusan sosiologi atau yang berkaitan dengan sosiologi itu tempatnya di mana? Kalau yang ada univnya gitu ya, apa gimana? Iya, yang kayak kan Nurul mau pengen lanjutin kuliah nih. Iya. Nah, Nurul sukanya juga di kayak ilmu sosial dan seperti itulah ya. Kira-kira Nurul udah ada gambaran belum univ mana sih yang udah ada sosiologinya gitu? Kalau sosiologi itu ada di UI, itu ada di UGM juga ada, lalu di Unpad juga ada, tapi masih apa ya, untuk pastinya mau masuk mana itu yang masih bingung. Masih bingung ya. Iya. Kira-kira di antara beberapa universitas yang tadi Nurul sebutkan, Nurul pengen masuk kemana sih?
Kalau paling ingin sih masuknya ke UI ya, tapi kalau di situ itu kan sama bapak nggak boleh karena kan kalau UI kan di Depok biaya hidupnya lumayan tinggi ya, mahal gitu. Jadi nggak tahu mau pilih mana lagi. Oke. Jadi Nurul masih ragu, padahal Nurul kepengennya di UI, tapi belum ada restu dari ayah gitu ya, dari bapak gitu ya. Oke, kira-kira Nurul tuh pengen banget masuk ke situ atau enggak? Iya, saya pengen banget bisa masuk ke situ. Kira-kira tahu nggak gimana cara meluluhkan hati bapak Nurul gitu? Belum belum diobrolin lagi sih, sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu. Iya. Tapi mau diobrolin lagi nggak? Pinginnya sih iya, soalnya kan biar tercapai gitu kan keinginannya. Biar tercapai keinginannya lagi gitu. Nah, kira-kira kalau mau ngobrol sama bapak nih tentang melanjutkan ke universitas, tahu nggak apa yang mau disampaikan kepada bapak dari Nurul ke bapak gitu? Nggak belum tahu mau nyampein gimana. Belum tahu mau nyampainya gimana. Kira-kira dari bapak kepengen Nurul tuh buat Nurul gimana sih? Kayak lebih baik kah atau udah lanjutin di sekitar sini aja gitu atau gimana? Iya, kalau dari bapak sih kalau mau lanjutin ya di sini aja, yang deket-deket aja, biar kalau misal jenguk kan lebih deket, enak gitu ya. Biayanya nggak mahal, terus biaya hidup juga lebih murah kalau masih di sekitaran Jawa Tengah gitu. Tapi Nurul pengen banget ke UI nggak? 80-100% sih pingin. Jadi Nurul tahu nggak kalau apa menjemput restu dari ayah gitu ya, supaya ayah menyetujui Nurul untuk ke UI. Kira-kira nih pasti kan ada kayak apa ya, kayak ada hal yang harus dilakuin oleh Nurul supaya bapak tuh yakin bahwa Nurul tuh bisa bertahan di UI, kemudian bisa apa ya, hemat lah ya di UI gitu. Nurul perlu nggak melakukan hal seperti itu supaya meyakinkan bapak? Perlu. Nah, sampai sekarang sudah dilakukan belum untuk meyakinkan bapak? Belum. Belum. Kira-kira udah tahu belum gimana caranya sih untuk meluluhkan hati bapak gitu? Paling kalau di UI mungkin ada kayak beasiswa gitu kayaknya. Mungkin mau apa ya, ngobrolin itu sama bapak, siapa tahu nanti bisa pakai beasiswa gitu. Nurul udah tahu informasi beasiswa yang dari UI untuk ke UI belum? Belum mencari tahu, paling nanti tanya-tanya sama kakak tingkat yang udah keterima di sana sih. Berarti Nurul harus apa ya, mencari lebih banyak informasi mengenai biaya siswa. Jadi Nurul udah tahu ya cara atau langkah yang harus dilakukan untuk meluluhkan bapak gitu ya, untuk bapak dapat merestui Nurul untuk ke UI gitu ya. Itu dengan cara Beasiswa. Oke. Kira-kira Nurul udah tahu belum cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Untuk mendapatkan beasiswa tersebut mungkin saya harus cari tahu dari kakak kelas yang udah keterima di sana gitu ya, buat infoin beasiswa gitu. Kira-kira Nurul udah melakukan kegiatan atau aktivitas yang menunjang untuk mengikuti beasiswa tersebut belum? Untuk saat ini belum ada persiapan apapun ya, soalnya kan saya juga masih kelas 11, jadi belum ada gitu ya. Oke.
eh, kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan untuk melakukan atau mengikuti beasiswa tersebut? Mungkin saya harus lebih giat lagi untuk belajar ya, untuk mempersiapkan materi-materi. Soalnya kan nanti kalau di beasiswa, sepengetahuan saya kan harus ada tesnya gitu. Jadi harus belajar lagi sih. Nurul udah belajar belum untuk menunjang itu beasiswa? Kalau saat ini belum, mungkin secepatnya pengen belajar gitu, mencicil. Oke, kita tetapkan dulu aja ya. Kira-kira Nurul mau mencicil belajar untuk apply beasiswa tuh dari kapan? Nurul pengennya kapan? Mungkin 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi. Oke, mungkin Nurul pengen banget ke UI kan ya? Iya. Oke, gimana kalau kita mulai dari 1 minggu lagi? Sepakat nggak? Sepakat, insya Allah. Insya Allah. Oke, Nurul mau mencicil apa dulu nih untuk menunjang masuknya Nurul ke beasiswa tersebut? Mungkin dari belajar matematika sama bahasa Inggrisnya sih. Oke, matematika sama bahasa Inggris. Kalau boleh tahu kenapa Nurul memilih matematika sama bahasa Inggris dulu? Karena di mata pelajaran itu saya masih banyak kurangnya, masih nggak bisa gitu, ketinggalan juga sama teman-teman gitu. Oke, jadi minggu depan Nurul harus sudah belajar untuk mencicil masuknya beasiswa ke UI gitu ya. Mulai dari matematika dan juga bahasa Inggris, karena Nurul menganggap bahwa diri Nurul itu kurang dalam 2 pelajaran ini gitu ya. Iya. Oke, kira-kira kan biasanya kalau udah belajar nih cepet bosen lah, nanti malah nggak konsisten gitu. Nah, kira-kira Nurul tuh gimana caranya agar belajarnya tuh tetap konsisten? Mungkin biar konsisten itu kalau misalnya lagi bosan, lakuin hal yang aku senang. Terus kalau enggak, kalau lihat-lihat tips-tips belajar di Instagram gitu ya, tuh biasanya katanya biar nggak bosen, 10 kalau belajarnya 30 menit, 10 menitnya itu buat istirahat atau enggak 5 menitnya gitu. Oke. Mungkin mau mencoba seperti itu. Oke. Itu suatu kemajuan yang sangat bagus ya dalam proses konseling ini, bahwa Nurul tuh udah tahu apa sih yang harus dilakukan agar konsisten dalam belajar untuk menunjang masuknya beasiswa atau mengapply beasiswa Nurul ke UI. Dan adanya beasiswa tersebut, Nurul juga dapat memperkuat alasan untuk meminta restu atau meminta izin dari Bapak agar Nurul diizinkan untuk kuliah di UI gitu ya. Oke, boleh ulangi lagi nggak? Apa aja yang harus Nurul lakukan agar memperkuat yakin Nurul bahwa Nurul tuh bisa apply di atau masuk ke UI dengan jurusan yang Nurul senangi, yaitu apa? Sosiologi. Oke. Iya. Jadi untuk saya bisa masuk ke Universitas Indonesia itu, saya harus belajar untuk bisa mengikuti tes beasiswa. Belajar yang pertama saya itu juga matematika sama bahasa Inggris, karena saya di situ masih kurang. Lalu saya harus belajarnya dengan konsisten agar nantinya beasiswa itu tercapai, terdapat gitu, sehingga bisa memperkuat alasan saya masuk UI, sehingga semoga bisa
bisa mendapat restu dari Bapak. Oke, itu suatu kemajuan yang sangat bagus. Oke, Nurul lakuin ya, jangan cuma ngomong doang, tapi juga dilakuin. Karena Nurul tuh pengen banget kuliah di UI dengan jurusan sosiologi seperti yang Nurul katakan tadi, gitu ya. Oke. Iya. Karena tujuan dari konseling kita sudah tercapai dan juga waktu juga sudah menunjukkan agar berhenti dari proses konseling ini, kita akhiri saja ya konseling ini. Oke, pesan dari saya atau saran dari saya, Nurul tetap semangat ya, karena kuliah cuma satu kali, apalagi itu S1 juga kan cuma satu kali. Semoga aja Nurul bisa melanjut S2, S3, atau bahkan ke SS selanjutnya gitu ya. Amin. Dan juga Nurul semoga dilancarkan juga izin dari bapaknya, supaya Nurul juga kuliahnya dengan sungguh-sungguh, soalnya apa yang Nurul inginkan bisa tercapai gitu ya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau dari kata saya atau dari perilaku saya. Dan saya juga akan saya ucapkan terima kasih pada Nurul yang sudah dengan datang sendirinya kepada saya untuk melakukan proses konseling ini. Dengan keterbukaan Nurul dan juga kesukaraan Nurul untuk melakukan proses konseling ini, itu suatu hal yang sangat diapresiasi. Oke? Oke, terima kasih. Kita akhiri ya.